Bab 1461. Kau ingin pergi tanpa memberiku penjelasan. Pria yang duduk di sofa sebenarnya adalah Jenderal Tempur nomor 1 di Three Phoenix Society, Lai Ziqiang. Aliansi Black Mountain dan Three Phoenix Society sering berkonflik, jadi mereka berdua bukanlah orang asing. Mereka tidak menyangka akan bertemu di sini. Lai Ziqiang perlahan berdiri, dan sekelompok bawahan Three Phoenix Society di sampingnya juga berdiri. Para bawahan di belakang Luo Weili juga berjaga-jaga. Kedua belah pihak langsung menjadi bermusuhan. Lai Ziqiang menatap Luo Weili dengan dingin. Luo, apa maksudmu? Merebut orang-orangku? Apa kau mencoba memicu perkelahian berdarah antara kedua klub? Luo Weili mengerutkan kening. Jika orang lain, dia pasti sudah merebut gadis itu, dan pihak lain tidak akan berani menantang aliansi Gunung Hitam mereka. Namun, pihak lainnya berasal dari Three Phoenix Society, jadi masalahnya berbeda. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa jadi akan terjadi pertarungan berdarah antara kedua klub. Itu sama sekali tidak sepadan bagi seorang pelacur. Ia sudah berpikir untuk mundur, tetapi di hadapan begitu banyak bawahan, ia tentu tidak bisa mengecewakan keluarganya. Ia masih ingin menebusnya. Jadi ini orang-orang dari Three Phoenix Society. Haha, lupakan saja. Lagi pula ini sisa makananku, jadi kuberikan saja padamu. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi bersama anak buahnya. Dalam keadaan normal, kedua belah pihak sebaiknya menahan diri saat ini untuk mencegah konflik semakin memanas. Namun, Lai Ziqiang tampaknya sengaja memperkeruh suasana. Apa maksudmu? Kau datang ke rumahku untuk mengamuk dan ingin pergi tanpa memberiku penjelasan. Hualala. Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang di perkumpulan Tiga Phoenix mengambil tindakan. Ada orang yang membawa botol anggur, orang yang menarik ikat pinggang, dan orang yang meraih kursi, semuanya siap untuk bertarung kapan saja. Luo Weili berbalik dan mencibir Lai Ziqiang. Apa maumu? Lai Ziqiang menunjuk sebotol bir di atas meja. Minumlah sebotol bir ini, aku akan membiarkanmu pergi. Luo Weili melirik bir itu. Faktanya, dengan toleransinya terhadap alkohol, ia bahkan bisa minum 4 atau 5 gelas, apalagi sebotol bir. Namun, ini bukan sekadar sebotol bir. Ini wajahnya, wajah Bos Chen, dan wajah seluruh aliansi Black Mountain. Jika dia minum sebotol bir ini, bukankah itu berarti aliansi Gunung Hitam lebih rendah daripada masyarakat Tiga Phoenix? Dia segera meraih botol bir dan perlahan berbalik. Gluk, gluk, gluk. Seluruh isi botol bir tumpah ke tanah, lalu botolnya terbanting ke tanah. Dia tersenyum lebar saat menatap Lai Ziqiang seakan-akan dia sedang menatap badut. Kau ingin aku memberimu kompensasi dengan minum dan mengakui kesalahanku. Apa kau pikir kau pantas? Sialan. Kau tidak mau mempermalukan saudara Qiang kita, kan? Di pihak Three Phoenix Society, seseorang langsung melompat keluar dan menunjuk hidung Luo Weili sambil mengumpat. Luo Weili memutar kepalanya beberapa kali dan mengeluarkan suara berderak. Kemudian, ia menatap Lai Ziqiang dengan senyum sinis. Ah Qiang, adikmu sangat kasar. Apa dia berhak bicara di sini? Lai Ziqiang menundukkan kepala dan menyalakan sebatang rokok. Perlahan ia mengembuskan asapnya. Saya baru saja mengasuh seorang adik. Saya tidak tahu aturannya. Kakak Weili, maafkan saya. Karena dia tidak tahu aturan, biarkan dia belajar aturan. Karena kamu, sebagai bos, tidak mau mengajarinya, maka aku hanya bisa membantumu mendidik adikmu. Saat Luo Weili berbicara, dia tiba-tiba menendang tanpa peringatan. Tendangan itu tepat mendarat di dada si Antek, dan dia mengerahkan kestabilan, keakuratan, dan kekejamannya secara ekstrim. Si Antek terpental dan terbanting ke dinding sebelum jatuh ke tanah. Beberapa gadis yang minum di ruang pribadi itu begitu ketakutan hingga mereka berteriak dan melarikan diri dengan panik. Sialan, beraninya kau menyentuh orang-orangku. Ayo pergi. Lai Ziqiang melempar rokoknya ke tanah, lalu melirik salah satu anteknya di belakangnya, lalu mengambil botol dan bergegas maju. Bawahan lainnya juga mengambil senjata mereka dan menyerang aliansi Gunung Hitam. Kamar pribadi itu langsung menjadi berantakan. Antek Lai Ziqiang yang selama ini memberi isyarat dengan matanya, tiba-tiba mengambil kursi dan menghancurkan semua lampu di langit-langit. Ruangan itu langsung menjadi gelap. Masyarakat aliansi Gunung Hitam panik dan berhenti. Namun siapa sangka warga Three Phoenix Society tidak berhenti dan terus memecahkan botol-botol bir. Bersamaan dengan suara botol bir pecah, jeritan kesakitan terdengar dari kamar pribadi itu. Orang-orang dari aliansi Gunung Hitam terprovokasi dan mulai melawan dengan gila-gilaan. Dalam kegelapan, mustahil untuk membedakan apakah mereka musuh atau rekan satu tim. Selama mereka berhasil menangkap seseorang, mereka akan bertarung sampai mati. Ruangan itu menjadi kacau. Luo Weili relatif lebih baik.
Ia sudah memiliki kekuatan tahap awal kekuatan internal. Bahkan dalam kegelapan, penglihatannya jauh lebih baik daripada yang lain. Ia menendang seorang anggota Three Phoenix Society yang menghalangi jalannya, lalu samar-samar menemukan Lai Ziqiang di tengah kerumunan yang riuh. Pada saat ini, Lai Ziqiang mencengkeram seorang anggota aliansi Gunung Hitam dengan satu tangan dan memecahkan botol bir dengan tangan lainnya. Pergilah ke neraka. Luo Weili mengambil botol kosong dari tanah dan membantingnya ke meja kopi. Ia memegang setengah botol yang tersisa dan menusukkannya ke punggung Lai Ziqiang. Selama tusukan ini mendarat, Lai Ziqiang akan lumpuh jika tidak mati. Namun, saat ia baru melangkah 2 langkah, tiba-tiba ia dihadang oleh seseorang. Dalam kegelapan, ia hampir tidak bisa melihat bahwa orang itu adalah seorang pemuda. Dari penampilannya, ia cukup tampan. Akan tetapi, sebelum dia dapat melihat dengan jelas penampilan lawannya itu sudah terlebih dahulu melayangkan pukulan ke arahnya. Dilihat dari suara angin, dia tahu pukulan itu tidak ringan. Luo Weili menyeringai dan maju bukannya mundur. Dia memiliki kekuatan tahap awal kekuatan internal, yang tak terkalahkan di seluruh masyarakat bawah tanah Jiangzhou. Anak ini berani melawannya dalam pertarungan jarak dekat dan hanya mencari mati. Dia mengangkat tangan kirinya untuk menangkis pukulan lawan, sedangkan tangan kanannya yang lain langsung menghantam dada lawan dengan jurus macan hitam mencuri hati. Tinju pihak lain mendarat dengan keras di lengan kirinya, menimbulkan suara tumpul. Seni bela diri fisik Luo Weili telah dilatih secara ekstrim. Meskipun ia tidak berani mengatakan bahwa ia telah mencapai alam Vajra yang tak terkalahkan, kekuatan fisiknya memang jauh melampaui imajinasi orang biasa. Bahkan jika tongkat kayu setebal lengan mengenainya, kerusakannya tidak akan terlalu parah. Malah, tongkat kayu itu mungkin akan patah. Namun, ketika pukulan lawan yang tampaknya ringan mendarat di lengannya, ia merasakan sakit yang menusuk tulang. Suara retakan tajam terdengar bersamaan. Lengannya benar-benar patah akibat pukulan lawan. Harimau hitam mencuri hatinya baru saja mencapai dada lawannya, tetapi tidak dapat maju lebih jauh lagi. Luo Weili terkejut. Dia telah berlatih bela diri selama bertahun-tahun dan telah bertemu ribuan ahli, dan bukan berarti dia belum pernah melihat seseorang yang lebih kuat darinya. Namun, dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Ketakutan yang mendalam menyebar dari lubuk hatinya. Kapan pakar seperti itu muncul di Three Phoenix Society? Dia hanya punya waktu untuk memikirkan hal ini sebelum dia bergegas menuju pintu. Ia sudah mencium aroma konspirasi. Jika ia tidak melarikan diri sekarang, hidupnya mungkin berakhir di sini. Bab 1462. Teman, mari kita bicarakan semuanya. Namun, ketika Luo Weili bergegas ke pintu secepat yang ia bisa dan menariknya beberapa kali, ia menyadari bahwa pintunya terkunci dan tidak dapat dibuka. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia perlahan menyadari bahwa konflik malam ini mungkin sudah direncanakan oleh seseorang, yang menunggunya untuk ikut campur. Mungkinkah Three Phoenix Society sudah bersiap untuk memutuskan semua hubungan dengan Black Mountain Alliance? Tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, pemuda yang membuatnya merasa takut telah tiba di belakangnya. Langkah kakinya tidak cepat dan tidak lambat, seolah-olah dia sedang berjalan santai. Hati Luo Weili sudah dipenuhi rasa takut. Ia buru-buru memohon ampun. Teman, mari kita bicarakan baik-baik. Berapa banyak uang yang diberikan perkumpulan 3 Phoenix kepadamu? Aku bersedia melipat gandakannya. Tidak, aku akan memberimu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Asal kau menyebutkan jumlahnya, aku akan segera meminta seseorang untuk mengirimkan uangnya. Dengan nyawanya yang terancam, satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya adalah menyuap pihak lain dengan uang. Menurut pendapatnya, orang ini seharusnya adalah seorang pembunuh yang disewa oleh Three Phoenix Society. Asal dia memberi pihak lain keuntungan yang cukup, pihak lain itu harus menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak pernah menyangka pihak lain tidak akan tertipu sedikitpun. Detik berikutnya, tangan kanan Luo Weili tertangkap. Dia terkejut dan ingin melawan. Namun, pihak lain tidak memberinya kesempatan. Tangan pria itu seperti catok saat ia meremas dengan kuat. Pergelangan tangan kanan Luo Weili remuk. Ah! Pembuluh darah di tubuhnya menonjol, dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Dia mengira semuanya sudah berakhir, tetapi dia tidak menyangka itu baru permulaan. Detik berikutnya, pihak lain sudah menendang pergelangan kakinya. Kaca-kaca. 2 suara tulang retak terdengar berurutan. Luo Weili terjatuh ke tanah, tubuhnya berkedut hebat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh anggota tubuhnya hancur. Pakar nomor 1 dari aliansi Gunung Hitam telah lumpuh total. Pada saat itu, Luo Weili kehilangan semua harapan. Dia memiliki status seperti saat ini, uang tak terbatas, dan wanita tak terbatas karena kekuatannya.
Namun kini, dia lumpuh total. Sekalipun lengan dan kakinya disambungkan kembali, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, dan dia tidak akan pernah mampu memulihkan kekuatan puncaknya. Luo Weili yang telah kehilangan kemampuan bertarungnya tidak ada gunanya bagi Chen Shaoxiong yang begitu rasional hingga ia hampir kedinginan. Dia penuh kebencian, dia membenci orang yang telah melumpuhkannya. Orang inilah yang telah menghancurkan semua yang dimilikinya. Namun, pihak lain tampaknya tidak menganggapnya serius. Melumpuhkannya sama saja dengan membuang sampah bagi pria itu. Kemudian, pria itu bertepuk tangan dan berjalan melewatinya. Ia membuka pintu kamar pribadi dan keluar. Luo Weili hanya bisa melihat punggungnya dengan bantuan cahaya. Dengan punggung agak kurus, lelaki itu mungkin tidak tua, tampak seperti pelajar biasa. Akan tetapi, pemuda inilah yang telah membuatnya lumpuh total. Tak lama kemudian, pertempuran di ruangan itu berakhir. Semua penduduk aliansi Gunung Hitam tergeletak di genangan darah, meratap kesakitan. Lai Ziqiang menyalakan senter di ponselnya dan berjongkok di depan Luo Weili. Ia menyorotkan senter ke wajah Luo Weili, lalu tersenyum kepada antek-anteknya di belakangnya. Kalian lihat itu. Dia pakar nomor 1 aliansi Gunung Hitam. Kenapa sekarang dia terlihat seperti anjing? Hahaha. Meskipun semua orang di perkumpulan 3 Phoenix terluka, mereka semua menunjukkan senyum kemenangan di wajah mereka. Di Jiangzuo, aliansi Gunung Hitam selalu menekan masyarakat 3 Phoenix. Hal ini pula yang membuat orang-orang dari Three Phoenix Society tidak mampu mengangkat kepala mereka di hadapan orang-orang dari Black Mountain Alliance. Dan hari ini, Black Mountain Alliance yang sangat arogan telah dipukuli dengan kejam oleh mereka. Bahkan ahli nomor 1 mereka pun anggota tubuhnya patah dan tergeletak di tanah seperti anjing mati. Pada saat ini, kejayaan adalah milik masyarakat 3 Phoenix. Hati Luo Weili dipenuhi kebencian. Dulu, orang-orang ini hanyalah sampah di matanya. Mereka harus tunduk di hadapannya. Namun, pada saat itu, harimau itu telah jatuh ke tanah dan diganggu oleh anjing-anjing. Dia benar-benar ditertawakan oleh sekelompok berandalan itu. Sungguh penuh kebencian dan menggelikan. Ah! Dia meraung pada Lai Ziqiang, urat-uratnya menonjol dan wajahnya garang. Yo, masih mau makan orang. Hehe, ini akibat melawan perkumpulan 3 Phoenix kita. Kembalilah dan suruh Chen Shaoxiong untuk mencuci lehernya dan menunggu. Gilirannya selanjutnya. Lai Ziqiang menepuk wajahnya, lalu perlahan berdiri dan bersiap untuk pergi. Siapa orang itu? Luo Weili tiba-tiba bertanya. Bagaimana aku tahu siapa yang kau tanya? Lai Ziqiang berhenti dan menyalakan sebatang rokok lagi. Orang yang membuatku lumpuh. Luo Weili menggertakkan giginya saat mendengar nama orang itu. Bibir Lai Ziqiang sedikit melengkung. Aku tidak bisa memberitahumu siapa dia. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa dilumpuhkan olehnya mungkin merupakan kehormatan terbesar dalam hidupmu. Saat dia berbicara, penampilan Ye Feng terlintas dalam pikirannya. Setelah kejadian ini, dia benar-benar menjadi penggemar Ye Feng. Luo Weili adalah pakar nomor 1 di aliansi Gunung Hitam. Tak seorang pun di perkumpulan 3 Phoenix yang bisa menandinginya. Namun seorang ahli di level ini bagai ayam tanah liat di hadapan Ye Feng, dia mudah lumpuh. Jika dia setengah sebaik Tuan Ye. Tidak, dengan hanya 1/10 kekuatannya, bukankah dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Jiangzuo? Dia tidak menatap Luo Weili lagi. Orang cacat tidak layak mendapat hukumannya. Dia segera melambaikan tangannya dan pergi bersama bawahannya. Rencana Tuan Ye baru saja dimulai. Mereka masih harus melaksanakan langkah selanjutnya. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada orang yang tidak berguna ini. Ketika Chen Shaoxiong menerima kabar buruk tentang Luo Weili, dia sedang menonton Pleasant Goat and Big Big Wolf bersama istri dan anak-anaknya di rumah. Sebagai pemimpin klub terbesar di Jiangzuo, dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Selama itu memang sesuatu yang diinginkannya, ia tak perlu memintanya. Wajar saja jika ada banyak orang yang berebut untuk mendapatkannya. Usianya saat itu 50-an, puncak kehidupan seorang pria, tetapi ia sudah setengah pensiun. Susan He biasanya bertanggung jawab atas semua urusan di klub. Dia biasanya pergi memancing, bermain basket, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ia dianggap telah memperoleh seorang putra di usia tuanya. Ia baru memiliki seorang putra ketika berusia 40-an. Anak laki-laki itu berusia 6 tahun ini. Ayah, kenapa serigala itu begitu jahat? Dia selalu ingin memakan domba Fei Yang dan yang lainnya. Putranya mengangkat kepalanya dan mengajukan pertanyaan yang sangat naif. Chen Shaoxiong mengusap kepala putranya. Karena serigala juga harus bertahan hidup. Mendengar penjelasannya, putranya semakin bingung. Lalu kenapa dia tidak makan rumput?
Kenapa dia mau makan domba? Chen Shaoxiong berpikir sejenak lalu menjawab sambil tersenyum. Karena dia serigala. Apapun yang terjadi, dia harus makan daging. Aku tidak suka serigala. Dia terlalu jahat. Putranya cemberut dan berkata dengan marah. Chen Shaoxiong terhibur dengan kepolosan putranya. Banyak orang membenci serigala, tetapi pada akhirnya, mereka semua menjadi serigala. Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Tepat saat dia menceritakan pengalaman hidupnya kepada putranya, teleponnya tiba-tiba berdering. Bab 1463. Tuan Chen, sesuatu yang besar telah terjadi. Chen Shaoxiong mengeluarkan telepon dan melihat bahwa itu adalah Susan He. Sejak dia menyerahkan urusan klub kepada Susan He, kecuali ada masalah besar atau mendesak, pihak lain biasanya tidak akan menghubunginya. Terutama pada malam hari, saat ia sedang bersama keluarganya, pihak lain tidak akan mudah mengganggunya. Kecuali jika terjadi sesuatu yang mendesak. Dia mendapat firasat buruk dan bergegas berjalan ke halaman untuk menjawab panggilan itu. Halo, San He, ada apa? Tuan Chen, sesuatu yang besar telah terjadi. Luo Weili berkonflik dengan geng Tiga Phoenix di dunia laut dan langit dan menjadi lumpuh. Saya sekarang di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa meskipun tangan dan kakinya disambungkan kembali, akan sangat sulit baginya untuk pulih. Papa. Ketika Chen Shaoxiong mendengar berita ini, tangannya gemetar dan ponselnya terjatuh ke tanah. Luo Weili dan Susan He adalah tangan kanannya. Sekarang, salah satu lengannya telah terputus. Bos, saya akan segera pulih ke kondisi prima. Saya akan terus melayani Anda. Di rumah sakit pertama Jiangzuo, Luo Weili sedang berbaring di tempat tidur dan membuat janji kepada Chen Shaoxiong, yang bergegas datang. Karena Chen Shaoxiong datang terburu-buru, ia tidak sempat berganti pakaian. Ia masih mengenakan pakaian rumah. Ia menepuk bahu Luo Weili sambil tersenyum. Baiklah, patuhi pengobatan dokter. Aku dan saudara-saudaraku dari Aliansi Gunung Hitam akan menunggumu kembali. Luo Weili tersentuh. Dia mengira Bos Chen akan meninggalkannya tanpa ragu setelah dia lumpuh. Namun, dia tidak menyangka Bos Chen masih berada di sisinya. Dengan bos seperti itu, apa yang perlu ditakutkan? Chen Shaoxiong memberinya beberapa kata penyemangat lagi sebelum ia berbalik dan meninggalkan bangsal. Wajahnya langsung muram. Susan He mengikutinya dari belakang dan berkata, Tuan Chen, perkumpulan Tiga Phoenix sudah menghunus pedang ke arah kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Shaoxiong menemukan kursi dan duduk, alisnya berkerut erat. Aku terus merasa ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Perkumpulan Tiga Phoenix selalu sangat terkendali. Mengapa mereka tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita kali ini? Susan He berusia 60-an, dan ia memiliki janggut kambing di dagunya. Ia mengelus jenggotnya dan berkata, konon Luo Weili berkonflik dengan perkumpulan Tiga Phoenix karena ingin merebut seorang gadis papan atas di gedung klub. Mungkinkah itu kecelakaan? Dasar sampah tak berguna. Aku sudah lama memperingatkannya untuk menjauhi perempuan. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan mati di tangan perempuan. Dia tidak mau mendengarkan. Chen Shaoxiong melirik dingin ke arah bangsal sebelum menjawab pertanyaan Susan He. Kurasa itu bukan kebetulan. Adakah yang lebih kuat dari Luo Weili di perkumpulan Tiga Phoenix? Susan He menggelengkan kepalanya. Belum pernah dengar. Benar. Karena tidak ada ahli seperti itu di Three Phoenix Society, maka ahli ini entah disewa dengan harga tinggi atau punya motif lain. Singkatnya, ini sengaja diatur untuk menjebak si idiot Luo Weili dan kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkannya. Chen Shaoxiong menganalisis masalah tersebut dan mengatakannya dengan jelas dan logis. Susan He pada dasarnya setuju dengan analisisnya. Sepertinya Three Phoenix Society sengaja memprovokasi perselisihan dengan kita. Apakah mereka siap memulai perang? Chen Shaoxiong juga sangat bingung dengan hal ini. Secara logika, perkumpulan Tiga Phoenix seharusnya tidak seyakin itu. Kecuali mereka telah menerima bantuan besar. Susan He mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Satu-satunya hal yang belum bisa kita pastikan sekarang adalah apakah perkumpulan Tiga Phoenix akan mengambil tindakan lebih lanjut. Entah mereka bertindak atau tidak, kita harus siap. Sekarang, seluruh pasukan bawah tanah Jiangzuo mengawasi kita. Jika kita tidak membalas, mereka hanya akan meremehkan aliansi Gunung Hitam kita. Saat ini, Chen Shaoxiong tidak lagi memiliki kebaikan seperti saat menghadapi putranya, melainkan aura yang mendominasi dan ambisius. Hati Susan He terguncang saat dia melihat dari samping. Chen Shaoxiong yang sangat kuat telah kembali. Meskipun ia sempat mengambil alih Black Mountain Alliance selama beberapa tahun terakhir, ia harus mengakui bahwa tidak semua orang memiliki kualitas kepemimpinan seperti itu.
Hanya Chen Shaoxiong yang mampu menjinakkan para jenderal pemberontak dari aliansi Gunung Hitam. Akan tetapi, dominasi ini tidak bertahan lama karena dipatahkan oleh berita buruk yang terus-menerus datang. Berita terus berdatangan dari berbagai balai aliansi Gunung Hitam, yang mengatakan bahwa mereka semua memiliki konflik dengan orang-orang dari masyarakat Tiga Phoenix dalam berbagai tingkatan. Yang sedikit lebih baik hanyalah pertengkaran kecil, tetapi yang lebih serius adalah perkelahian. Puluhan orang terluka oleh orang-orang dari Three Phoenix Society. Chen Shaoxiong dan Susan He secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Inilah posisi pertempuran yang menentukan. Chen Shaoxiong akhirnya tak tahan lagi. Ia tiba-tiba berdiri dan berkata, segera perintahkan semua departemen untuk berjaga-jaga dan bersiap menghadapi pertempuran besar kapan saja. Susan He merasa ini agak berlebihan. Jika dua harimau bertarung, salah satu di antaranya pasti akan terluka. Ketika dua klub teratas Jiangzuo bertarung, bahkan jika mereka menang, mereka akan menderita kerugian besar dan menguntungkan yang lain. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini dan memang tidak ada jalan kembali. Jika aliansi Gunung Hitam mundur hari ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat bawah tanah Jiangzuo besok. Itu satu-satunya cara. Ye Feng datang ke rumah Teh Yuei. Kedai teh ini adalah properti milik Three Phoenix Society. Sebelumnya, ia telah membuat janji dengan Yu Fengsheng untuk bertemu di sini setelah masalah ini selesai. Di ruang pribadi kelas A, Yu Fengsheng berlutut di depan meja kopi, perlahan membuat teh. Sulit untuk membayangkan bahwa wanita anggun ini benar-benar bos besar dari Three Phoenix Society, yang membuat seluruh masyarakat bawah tanah Jiangzuo gemetar ketakutan. Ye Feng melepas sepatunya dan duduk bersila di hadapannya. Ia tak mau basa-basi, ia mengambil cangkir teh dan meneguknya sekaligus. Yu Fengsheng tidak keberatan dan mengisi ulang cangkir tehnya. Cepat sekali. Kupikir akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Aku tidak menyangka akan selesai dalam setengah jam. Ye Feng langsung tersenyum. Bagaimana kau tahu aku sudah menyelesaikannya? Siapa tahu, mungkin aku gagal. Yu Fengsheng mengangkat kepalanya dan meliriknya. Kalau Tuan Ye saja tidak bisa menangani Luo Weili sekecil itu, saya khawatir Tuan tidak akan punya muka untuk bertemu saya, kan? Karena Luo Weili begitu lemah di matamu, kenapa kau tak mampu menghadapinya sebelumnya? Ye Feng sama sekali tak menunjukkan wajah apapun padanya, ia sengaja menusuk titik lemahnya. Yu Fengsheng terdiam, merasa bahwa dia tidak dapat berbicara dengan baik dengan orang ini. Saudara-saudara kita yang lain yang kita kirim mengikuti rencana dan bertempur melawan orang-orang dari aliansi Gunung Hitam. Sekarang setelah ahli nomor 1 aliansi Gunung Hitam, Luo Weili, telah dibereskan, ini kesempatan bagus bagi kita untuk mengejar kemenangan. Aku ingin menghancurkan aliansi Gunung Hitam sekaligus. Yu Fengsheng menjelaskan rencananya, dia ingin meminta pendapat Ye Feng. Suruh pasukanmu berhenti sementara. Jangan remehkan musuh dan maju dengan gegabah. Aliansi Gunung Hitam sudah bereaksi. Jika kita terlalu menekan mereka, mereka hanya akan semakin putus asa. Ye Feng punya pendapat berbeda. Yu Fengsheng langsung mengerutkan kening, jelas tidak ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu. Bab 1464. Orang tua, patung Buddha, lukisan. Hari ini, kita sudah benar-benar meninggalkan semua kepura-puraan keakraban dengan Chen Shaoxiong. Jika kita tidak menghilangkan akar masalahnya, kita pasti akan mendapat serangan balik dari aliansi Gunung Hitam. Yu Fengsheng sedikit enggan dan mengemukakan pendapat yang berbeda. Jangan khawatir, aku bisa menjaminmu bahwa setelah malam ini, tidak akan ada lagi aliansi Gunung Hitam di Jiangzuo. Wajah Ye Feng dipenuhi dengan keyakinan. Yu Fengsheng merasa agak konyol. Tahukah kau betapa kuatnya aliansi Gunung Hitam? Bagaimana kau bisa menjaminnya? Sebelum ini, tak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka dapat membuat aliansi Black Mountain menghilang dalam semalam. Kalau saja kata-katanya didengar, banyak orang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Kalau kau percaya padaku, lakukan saja apa yang kukatakan. Suruh orang-orangmu berhenti sejenak dan menunggu perintah. Kalau kau tidak percaya padaku, ayo kita jalan sendiri. Kau jalan sendiri, dan aku jalan sendiri. Ye Feng meletakkan cangkir tehnya dengan sedih. Yu Fengsheng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Ia dengan cepat mempertimbangkan untung ruginya. Sejujurnya, dia tidak banyak berhubungan dengan Ye Feng, dia tidak bisa mempercayainya 100%. Jika mereka ditipu olehnya dan membiarkan aliansi Gunung Hitam hidup sepanjang malam tanpa cedera, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ye Feng adalah orang luar, dia bisa saja pergi. Namun, Three Phoenix Society tidak bisa disingkirkan. Pada saat itu, mereka harus menanggung kemarahan aliansi Gunung Hitam sendirian. Akan tetapi,
jika dia memilih berpisah dengannya sekarang, itu akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Ye Feng telah memainkan peran besar dalam memberikan pukulan berat pada aliansi Gunung Hitam malam ini. Tanpa keterlibatannya, Three Phoenix Society mungkin tidak dapat dengan mudah memusnahkan Black Mountain Alliance. Tepat saat dia sedang dalam dilema, telepon Ye Feng tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Ah Ken. Dia buru-buru mengangkat telepon dan mendengar suara Ah Ken yang agak terengah-engah. Tuan Ye, saya baru saja menyelinap ke rumah Chen Shaoxiong dan mencuri 2 barang antik yang Anda sebutkan. Ye Feng senang, tetapi mendengar napasnya yang berat, ia merasa khawatir. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menghadapi bahaya? Fiu, rumah Chen Shaoxiong dijaga terlalu ketat. Untungnya, kau berhasil memancing Chen Shaoxiong pergi dan membiarkannya membawa pergi banyak pasukan keamanan. Tapi aku masih diincar beberapa antek, tapi jangan khawatir, aku bisa mengusir mereka. Aku akan bertemu denganmu nanti. Baiklah, setelah kau menyingkirkan mereka, datanglah ke rumah Teh Yui untuk mencariku. Ye Feng memberikan beberapa instruksi lagi sebelum menutup telepon. Dia yakin bahwa dengan kekuatan Ah Ken, dia bisa sepenuhnya menyingkirkan para pengejar pihak lain. Sekarang setelah kedua bukti berada di tangan mereka, mereka membutuhkan kerjasama tim keamanan. Dia segera menelepon Cheng Feier dan memintanya untuk membawa ahli pelacakan dari tim keamanan. Perkembangan perkara itu berjalan setahap demi setahap sesuai iramanya. Yu Fengsheng memperhatikannya dengan cermat mengatur semua urusan. Temperamennya yang mampu mengendalikan situasi saat mengobrol dan tertawa membuatnya mengaguminya. Barangkali, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan aliansi Gunung Hitam dalam semalam. Bahkan dia terkejut saat memikirkan hal ini. Apakah dia benar-benar gila karena mempercayai omong kosongnya? Hancurkan aliansi Gunung Hitam. Ide ini terlalu gila. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Sekitar 10 menit kemudian, Ah Ken tiba lebih dulu. Di punggungnya terdapat tas kain besar, seolah-olah dia baru saja kembali dari perampokan makam. Tuan Ye. Ah Ken menyapa Ye Feng dengan hormat, mengabaikan Yu Fengsheng yang ada di sampingnya. Kemudian, ia meletakkan tas kain itu di punggungnya. Ia tidak terburu-buru mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dengan profesional. Setelah mengenakan sarung tangan, ia membuka tas kain dan mengeluarkan patung Buddha perunggu. Patung Buddha perunggu ini panjangnya sekitar 1 kaki dan diukir dengan indah. Ye Feng menggunakan sistem pemindaian untuk memindainya dan menemukan bahwa itu adalah patung perunggu dari dinasti utara dan selatan, tak ternilai harganya. Ah Ken dengan hati-hati meletakkan patung perunggu itu di atas meja kopi dan mengeluarkan sebuah gulungan. Namun, separuh gulungan itu berwarna merah, dan jelas berlumuran darah. Apa ini? Yu Fengsheng menatap kedua barang antik itu dengan bingung. Terutama ketika dia menyadari bahwa Ye Feng sangat gembira setelah melihat kedua barang antik ini, dia pun semakin penasaran. Sesuatu yang sangat dihargai Ye Feng jelas bukan barang biasa. Nanti kau akan tahu. Ye Feng sengaja membuat mereka tetap tegang. Cek. Yu Fengsheng merasa sedikit tidak senang ketika melihat dia sengaja mengaburkan sesuatu. Mereka bertiga menunggu sebentar sebelum Cheng Feier bergegas bersama seseorang dari tim keamanan. Ye Feng tidak repot-repot mengobrol dengan mereka, ia menunjuk 2 benda di atas meja. Bantu aku menguji kedua benda ini. Apakah hasilnya akan keluar dalam 1 jam? Seorang pria berkacamata yang mengikuti Cheng Feier menatap kedua barang antik itu. Akan ku coba. Kemudian, ia mulai mengutak-atik sejumlah peralatan pengujian. Apa ini? Cheng Feier menanyakan pertanyaan yang sama dengan Yu Fengsheng. Ye Feng membuat keributan besar dan bahkan memintanya untuk membawa ahli pelacakan dari tim keamanan. Terlihat jelas bahwa kedua barang ini sangat penting. Ye Feng mengulangi jawabannya. Kau akan tahu nanti. Cheng Feier sedikit kesal ketika melihatnya bersikap begitu misterius. Ia paling membenci perasaan misterius ini. Ye Feng melihat sudah hampir waktunya, jadi dia menoleh ke arah Yu Fengsheng. Minta orang-orangmu untuk mengundang pria tua itu. Sebelum operasi dimulai hari ini, dia telah meminta Yu Fengsheng untuk mengirim orang untuk melindungi orang tua itu. Meskipun Yu Fengsheng tidak tahu apa yang ingin dilakukannya, ia hanya bisa mendengarkan pengaturannya saat ini. Ia pun segera mulai membuat pengaturan. Oh ya, undang Chen Shaoxiong juga, Ye Feng tiba-tiba menambahkan. Chen Shaoxiong. Yu Fengsheng sedikit bingung. Bagaimana dia bisa datang? Aliansi Gunung Hitam dan masyarakat 3 Phoenix telah berselisih satu sama lain, dan pertempuran besar dapat terjadi kapan saja. Bagaimana mungkin Chen Shaoxiong datang ke Three Phoenix Society dalam situasi seperti itu? Ye Feng tersenyum misterius.
Minta orang-orangmu untuk menyampaikan pesan kepadanya, dia pasti akan datang. Pesan apa? Yu Fengsheng sangat penasaran. Orang tua, patung Buddha, lukisan. Ye Feng hanya mengucapkan 5 kata. Otak Yu Fengsheng sedang kacau. Mereka hanya perlu mengatakan ini kepada Chen Shaoxiong, dan dia akan datang. Mengapa terasa begitu tidak bisa diandalkan? Markas besar aliansi Black Mountain. Semua petinggi klub berkumpul bersama. Seluruh kantor berantakan, dan semua petinggi bertengkar. Beberapa pihak menganjurkan serangan balik penuh terhadap Three Phoenix Society untuk membalas dendam. Beberapa orang menganjurkan untuk bernegosiasi dengan Yu Fengsheng terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Singkat kata, mereka telah berdebat selama setengah jam, tetapi masih belum ada petunjuk. Dengengengeng. Chen Shaoxiong benar-benar terganggu oleh kebisingan mereka, jadi dia mengulurkan tangan dan menepuk meja. Ruang rapat yang riuh itu langsung hening. Semua orang menatapnya serempak, menunggu ceramahnya. Bab 1465. Mengapa kau tidak melapor padaku lebih awal? Susan He, yang duduk di sebelah Chen Shaoxiong, sangat tersentuh saat melihat ini. Dia telah membantu Chen Shaoxiong menangani urusan klub selama beberapa tahun terakhir, tetapi sulit baginya untuk meyakinkan para petinggi yang tidak patuh ini. Setiap kali dia ingin mewujudkan sesuatu, dia selalu harus bolak-balik dan tidak pernah mendapatkan solusi. Namun, Chen Shaoxiong dengan mudah menaklukkan mereka. Inilah perbedaannya. Apapun alasan Three Phoenix Society memprovokasi kita malam ini, ada satu fakta yang tak terbantahkan. Seseorang dari aliansi Black Mountain kita telah dilumpuhkan oleh mereka. Chen Shaoxiong bersandar di kursinya. Suaranya sangat tenang, tetapi siapapun bisa mendengar niat membunuh di baliknya. Sekarang, seluruh Jiangzuo mengawasi kita. Jika kita takut, nama aliansi Gunung Hitam akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Perkataannya langsung didukung oleh golongan pro-perang. Benar, Bos Chen benar. Sial, siapa yang takut pada siapa? Aliansi Black Mountain kita bisa berada di posisi kita saat ini berkat pertempuran. Omong kosong itu tidak ada gunanya. Mereka sudah menempelkan wajah kami ke toilet, dan kami masih mencari mereka untuk bernegosiasi. Di mana aliansi Black Mountain kami akan menempatkan wajah kami di masa depan. Bos Chen, berikan perintah. Selama kau memberi perintah, puluhan ribu saudara aliansi Gunung Hitam kita akan menyerbu sarang perkumpulan Tiga Phoenix malam ini dan menangkap Yu Fengsheng hidup-hidup. Kita akan tangkap Yu Fengsheng hidup-hidup dan tawarkan dia ke Bos Chen. Hehe, wanita itu cukup menarik. Wanita itu memang kejam. Aku hanya takut dia akan membuat Bos Chen kita lelah dalam hal itu. Hahaha. Jalan Yu Fengsheng itu milik bos, tapi Barluotian dari Three Phoenix Society milikku, kan? Perusahaan selebritas internet di bawah Three Phoenix Society akan menjadi milikku. Ada 2 streamer wanita yang cukup tampan, hehe. Suasana di ruang pertemuan berangsur-angsur berubah. Suasananya sudah berubah dari apakah akan membalas dendam terhadap Three Phoenix Society menjadi bagaimana memecah belah Three Phoenix Society. Dari komentar semua orang, dapat diketahui bahwa orang-orang dari Black Mountain Alliance sama sekali tidak menghormati Three Phoenix Society. Memang, dibandingkan dengan aliansi Gunung Hitam, yang telah berdiri di Jiangzuo selama lebih dari 30 tahun, masyarakat Tiga Phoenix hanyalah kekuatan baru yang bangkit dalam dekade terakhir. Baik dari segi kekuatan maupun warisan, mereka jauh dari mampu menandingi Black Mountain Alliance. Oleh karena itu, para petinggi aliansi Gunung Hitam selalu memiliki rasa superioritas saat menghadapi masyarakat Tiga Phoenix. Tepat saat semua orang tengah mengobrol dengan penuh semangat, seorang bawahan tiba-tiba bergegas masuk ke ruang konferensi dan membisikkan beberapa kata ke telinga Susan He. Susan He mengerutkan kening dan menoleh ke arah Chen Shaoxiong. Tuan Chen, perkumpulan Tiga Phoenix akan mengirim seseorang. Dia ingin mengundang Anda ke rumah Teh Yui. Sebelum Chen Shaoxiong bisa mengatakan apapun, para petinggi aliansi Gunung Hitam sudah meledak. Hehe, apakah Yu Fengsheng ini terlalu sombong atau terlalu bodoh? Dia masih berani mengundang Bos Chen ke wilayahnya di saat seperti ini. Dia pasti menyembunyikan anak buahnya di rumah Teh Yui. Selama bos ada di sana, dia akan langsung masuk perangkap. Kita tidak bisa menyetujui permintaannya. Di saat seperti ini, kenapa kita masih bicara omong kosong dengan mereka? Biarkan saja saudara-saudara kita membunuh dan pergi ke sana. Bos tidak boleh menghadiri rapat. Kali ini, para petinggi aliansi Gunung Hitam akhirnya mencapai konsensus, dan mereka semua menentang Chen Shaoxiong pergi ke pertemuan itu. Ini jebakan. Hanya orang bodoh yang akan jatuh ke dalamnya. Chen Shaoxiong memiliki pemikiran yang sama dengan mereka, merasa bahwa tindakan Yu Fengsheng terlalu menggelikan. Pertama,
Mereka mengirim orang untuk melumpuhkan jenderal tempurnya yang paling cakap, lalu mereka mengirim orang untuk mengundangnya minum teh. Ini benar-benar operasi yang misterius. Katakan padanya bahwa kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Bersiaplah untuk bertempur. Ia memberikan beberapa instruksi kepada utusan itu dan bersiap untuk melanjutkan pembahasan perang. Namun saat ini, Su Sanhe menambahkan, Yu Fengsheng juga mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepadamu. Pesan apa? Chen Shaoxiong tidak terlalu memikirkannya. Ia sudah memutuskan. Apapun yang dikatakan pihak lain, ia tidak akan pernah pergi ke rumah Teh Yuyi. Orang tua, patung Buddha, lukisan. Su Sanhe tidak begitu mengerti arti kata-kata ini, tetapi dia tetap menyampaikan pesannya. Namun, ketika Chen Shaoxiong mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba berdiri dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Hal ini merupakan rahasia di dalam hatinya. Selain beberapa orang yang pergi ke makam bersamanya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Pada tahun-tahun berikutnya, sebagian orang meninggal karena penyakit, sementara yang lain meninggal dalam kecelakaan mobil. Singkatnya, tak seorang pun lagi yang mengetahuinya. Bagaimana Yu Fengsheng tahu? Tidak. Ada seseorang yang tahu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan buru-buru menatap Fu Xiang, yang duduk di ujung meja rapat. Barang lama yang kuminta kau awasi, apakah dia melakukan sesuatu yang tidak biasa akhir-akhir ini? Fu Xiang mendengarnya menyebut lelaki tua itu dan berkata dengan ragu, sesuatu memang terjadi hari ini. Segera dia menceritakan kepada bosnya tentang konflik yang dialaminya dengan Ye Feng siang tadi. Ketika Chen Shaoxiong mendengar bahwa Ye Feng terlibat, ekspresinya berubah drastis. Dia akhirnya mengerti mengapa Three Phoenix Society tiba-tiba menyerang Black Mountain Alliance. Semua ini dipicu oleh Ye Feng. Berkat bantuannya, perkumpulan tiga Phoenix berani bertindak gegabah. Kemarahan yang tak terlukiskan membakar dadanya. Kenapa kau tidak melaporkan masalah sepenting ini kepadaku lebih awal? Dia seperti serigala ganas yang ingin melahap orang saat dia menatap Fu Xiang. Kalau saja dia memberitahukan hal ini sebelumnya, mungkin dia bisa mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu dan tidak bersikap pasif seperti sekarang. Semua petinggi di ruang rapat terkejut dengan kemunculan Chen Shaoxiong. Bos Chen selalu bersikap tenang dan murah hati di hadapan mereka, seolah-olah dia tidak akan mengubah ekspresinya bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya. Ini pertama kalinya dia memasang ekspresi bingung dan jengkel seperti itu. Semua orang merasa seolah-olah ada pisau di punggung mereka. Fu Xiang bertemu pandang dengan Chen Shaoxiong dan tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Kupikir itu hanya masalah kecil, jadi. Kau pikir kau siapa? Apa yang kukatakan? Sudah kubilang untuk mengawasi benda tua itu dan segera lapor padaku jika ada pergerakan. Begini caramu mengawasinya. Hah! Chen Shaoxiong bagaikan seekor singa yang marah, mengaum dengan ganas. Para petinggi aliansi Black Mountain yang hadir gemetar ketakutan. Tak seorang pun berani bicara. Bahkan napas mereka pun terdengar hati-hati, takut terlibat. Fu Xiang menundukkan kepalanya. Yama tersenyum yang membuat banyak orang di Jiangzuo ketakutan telah berubah menjadi seekor domba di depan Chen Shaoxiong. Setelah mengamuk, Chen Shaoxiong perlahan duduk kembali di kursinya, tetapi wajahnya masih pucat. Su Sanhe terbatuk kering saat ini dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Tuan Chen, apakah Anda akan menerima undangan Yu Fengsheng? Chen Shaoxiong menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin memancar keluar. Ia terdiam cukup lama. Di sisi lain, di rumah Teh Yuyi. Orang tua itu telah diundang oleh bawahan Yu Fengsheng. Begitu ia memasuki ruangan pribadi itu, ia melihat patung Buddha perunggu dan lukisan itu. Awalnya ia linglung cukup lama sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Itu senjata yang membunuh istri dan anakku. Itu senjata yang membunuh istri dan anakku. Bab 1466. Karena dia adalah Chen Shaoxiong. Orang tua itu mengenali dua barang antik itu dan langsung berteriak. Tangisannya sangat pilu, seakan meluapkan segala keluh kesah dan rasa dendam yang telah terpendam dalam hatinya selama lebih dari 20 tahun. Itu akan membuat siapapun yang mendengarnya sedih dan siapapun yang melihatnya menangis. Yu Fengsheng dan Cheng Feier akhirnya mengerti. Jadi, kedua barang antik ini adalah senjata pembunuh. Tapi apa hubungannya ini dengan Chen Shaoxiong? Ye Feng membantu lelaki tua itu berdiri. Tuan, saya mengundang Anda ke sini hari ini untuk membantu Anda membalas dendam atas pembunuhan istri dan putra Anda. Balas dendam. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tertegun lagi. Ketika istri dan putranya baru saja meninggal, dia memang berpikir untuk membalas dendam. Namun, setelah bertahun-tahun, dan mengetahui betapa mengerikannya latar belakang Chen Shaoxiong, dia tidak lagi berani berharap untuk membalas dendam. Satu-satunya bekal rohaninya saat ini adalah membesarkan cucu angkatnya.
Setelah itu, ia bisa pergi menemui istri dan anak-anaknya dengan tenang. Tetapi kata-kata Ye Feng saat ini menyalakan kembali keinginan balas dendam yang telah tersembunyi di hatinya selama bertahun-tahun. Adik kecil, asal kau bisa membalaskan dendam istri dan anak-anakku, aku bersedia menjadi budakmu. Pria tua itu tak kuasa menahan diri, ia ingin berlutut di hadapan Ye Feng. Ye Feng kembali mendukungnya. Tuan, jangan seperti ini. Sejujurnya, aku hanya membantumu membalas dendam. Lagi pula, aku mungkin butuh bantuanmu selanjutnya. Pria tua itu mengangguk cepat. Ya, aku akan membantumu dengan apapun. Selama aku bisa membalaskan dendam istri dan anakku, aku bahkan tidak akan cemberut sekalipun kau menginginkan kepalaku. Ye Feng langsung terhibur dengan kata-katanya, lalu membantunya duduk di kursi. Tidak seseram itu, aku hanya butuh kau untuk berakting bersamaku nanti. Sambil berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga lelaki tua itu dan menggumamkan beberapa patah kata. Pria tua itu awalnya ragu-ragu, tetapi setelah ragu sejenak, ia mengangguk berat, tidak masalah. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Ye Feng tersenyum puas, dengan bantuan orang tua itu, masalahnya sudah setengah selesai. Saat itu, ahli pelacakan dari tim keamanan datang membawa laporan tercetak. Laporan penilaian sudah keluar. Sidik jari Chen Shaoxiong memang diambil dari kedua barang antik ini. Pada saat yang sama, kami juga mengambil darah 12 orang, yang semuanya berusia lebih dari 20 tahun. Ini data detailnya. Ye Feng mengambil laporan itu dan membolak-baliknya, laporan itu merinci semua jejak mencurigakan yang ditemukan pada kedua barang antik itu. Laporan identifikasi ini cukup untuk membuktikan bahwa Chen Shaoxiong adalah pembunuhnya. Terlebih lagi, dia telah membunuh 12 orang hanya dengan patung Buddha perunggu ini. Memikirkannya saja membuat punggung terasa dingin. Sekarang setelah ada saksi dan bukti material, asalkan Chen Shaoxiong berani datang, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ye Feng, apakah menurutmu Chen Shaoxiong akan datang? Yu Fengsheng berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pasti akan datang. Ye Feng sangat yakin akan hal ini. Kau yakin begitu? Yu Fengsheng ragu-ragu. Jika dia Chen Shaoxiong, yang tahu kelemahannya telah jatuh ke tangan musuh, dia pasti akan sibuk bersembunyi. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam perangkap itu sendiri? Karena dia adalah Chen Shaoxiong. Ye Feng memberikan alasan yang tidak dianggap sebagai alasan. Meskipun dia belum pernah melihat Chen Shaoxiong sebelumnya, berdasarkan deskripsi orang ini dan informasi yang diberikan oleh Three Phoenix Society, dia dapat mengetahui bahwa orang ini sangat arogan. Orang seperti ini biasanya memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat dan merasa bahwa semuanya terkendali. Dia tidak akan menempatkan junior seperti Ye Feng dan Yu Fengsheng di matanya. Oleh karena itu, dia pasti akan datang dan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Tepat ketika Yu Fengsheng curiga dengan kata-kata Ye Feng, dia tiba-tiba menerima telepon dari bawahan yang mengundang Chen Shaoxiong. Bawahan ini memberitahunya melalui telepon bahwa Chen Shaoxiong telah menyetujui undangan tersebut dan sedang dalam perjalanan. Setelah Yu Fengsheng menutup telepon, ia menatap Ye Feng dengan kaget. Kau benar, Chen Shaoxiong benar-benar datang. Dan dia tidak membawa bawahan. Sebagai Presiden Three Phoenix Society, ia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Ia percaya bahwa keberaniannya tidak kalah dengan orang lain. Namun, dia tidak bisa tidak mengagumi Chen Shaoxiong. Dia benar-benar berani datang sendirian. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang. Tak heran ia bisa menjadi bapak baptis masyarakat bawah tanah Jiangzuo. Ia memang bukan sosok yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Meskipun Ye Feng telah menduga hal ini, dia agak mengagumi keberanian Chen Shaoxiong. Namun, itu hanya sebatas kekaguman. Ketika saatnya tiba untuk bertindak, dia pasti tidak akan bersikap lunak. Tamu terhormat akan segera datang. Mari kita tampilkan pertunjukan untuk tamu terhormat. Ye Feng tersenyum sambil memandang Yu Fengsheng dan Cheng Feier. Ketika kedua gadis itu melihat seringai khasnya, mereka tahu bahwa pria ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Namun, mereka juga diam-diam menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang penuh peristiwa. Ketika Chen Shaoxiong masuk ke ruang pribadi, hanya ada Yu Fengsheng di dalam, yang tengah perlahan membuat teh. Tuan Chen, silakan duduk. Yu Fengsheng mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Chen Shaoxiong duduk di hadapannya. Chen Shaoxiong melihat sekeliling dan memperhatikan ada layar di ruang pribadi itu. Layar itu panjangnya sekitar 3 meter, cukup untuk menyembunyikan selusin pembunuh di belakangnya. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Ia melepas sepatunya dan perlahan berjalan menuju tempat duduk di hadapan Yu Fengsheng. Tuan Chen, silakan. Yu Fengsheng menyerahkan secangkir teh panas kepada Chen Shaoxiong.
Terima kasih. Chen Shaoxiong mengambil cangkir teh dengan kedua tangan dan menyesapnya tanpa ragu. Ia tersenyum dan mengangguk. Saya tidak menyangka seni minum teh Presiden Yu begitu hebat. Jarang sekali. Yu Fengsheng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Ia perlahan meletakkan cangkirnya. Orang-orang seperti kita yang hidup di dunia bawah tidak bisa begitu saja bertarung dan membunuh. Terkadang, kita harus lebih berbudaya. Hahaha, aku tidak bisa dibandingkan dengan Presiden Yu. Aku hanya seorang berandalan. Kalau kau memaksaku berpura-pura jadi pria sejati, piksi itu berkacamata dan berpura-pura jadi mahasiswa, canda Chen Shaoxiong. Mereka berdua tidak tampak seperti musuh, tetapi lebih seperti teman lama. Yu Fengsheng diam-diam mengagumi tekad Chen Shaoxiong. Ia tahu Chen Shaoxiong akan mempersulitnya, tetapi ia masih bisa bersikap tenang. Dia menempatkan dirinya di posisi Chen Shaoxiong. Jika dia di posisinya, dia mungkin tidak akan memiliki pola pikir seperti itu. Tuan Chen, Anda terlalu humoris. Siapa yang bisa menyebut diri mereka sebagai hooligan? Yu Fengsheng tersenyum dan mencoba menenangkan suasana. Ini bukan humor, ini kenyataan. Kita mungkin terlihat hebat di luar, tapi di depan mereka yang benar-benar berkuasa, bukankah kita hanyalah berandalan? Sebaik apapun mereka terlihat ramah di luar, mereka akan selalu memandang rendah kita di dalam hati mereka. Ekspresi Chen Shaoxiong saat berbicara sangat tulus dan tidak tampak dibuat-buat. Tuan Chen benar. Itulah sebabnya saya terus memikirkan cara membantu Three Phoenix Society mengubah gaya mereka. Saya berusaha agar saudara-saudara kita menghentikan kehidupan kriminal mereka agar tidak dikritik. Ketika Yu Fengsheng membahas topik ini, ia juga sangat emosional. Bab 1467. Apakah menurutmu dia terlihat familiar? Namun, Chen Shaoxiong tidak setuju dengan idenya. Presiden Yu, ide ini sangat indah, tetapi agak aneh. Oh, apa maksudmu? Yu Fengsheng agak penasaran. Pencuri tetaplah pencuri. Sesering apapun kau membersihkan diri, kau takkan bisa menghilangkan bau darah. Beranikah kau bilang ember emas pertamamu tak berisi darah? Selama kau masih memilikinya, kau takkan bisa membersihkan namamu seumur hidup. Chen Shaoxiong sepertinya menyiratkan sesuatu. Ekspresi Yu Fengsheng sedikit berubah, dan perlahan ia mengangkat cangkir teh ke bibirnya. Lalu aku ingin tahu bagaimana ember emas pertama Tuan Chen muncul. Chen Shaoxiong tersenyum tipis sambil menyesap tehnya. Bukankah Presiden Yu sudah tahu? Kenapa bertanya kalau sudah tahu? Aku tidak tahu. Makanya aku tanya Tuan Chen. Yu Fengsheng hanya berpura-pura bingung. Chen Shaoxiong meletakkan cangkir tehnya dan perlahan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Ember emas pertamaku berasal dari merampok kuburan dan membunuh orang. Suara aneh datang dari balik layar. Chen Shaoxiong hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan tersenyum pada Yu Fengsheng. Apakah ada tikus di kedai teh ini? Ekspresi Yu Fengsheng sedikit canggung. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, dan Ye Feng berjalan keluar dari balik layar. Halo, Tuan Chen, saya Ye Feng, senang bertemu Anda. Chen Shaoxiong perlahan berdiri dan berjabat tangan dengannya. Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Semoga saja aku tidak mengecewakanmu secara langsung. Ye Feng memasang senyum polos di wajahnya, seolah-olah dia adalah mahasiswa biasa tanpa rencana jahat. Haha, bagaimana mungkin? Tuan Ye sendiri yang menyutradarai pertunjukan sebesar ini malam ini. Dia bahkan lebih hebat dari yang kubayangkan. Generasi muda memang tangguh. Chen Shaoxiong tidak pelit memuji. Mereka bertiga duduk kembali dan mengobrol satu sama lain. Chen Shaoxiong tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya dan menatap mereka berdua dengan ekspresi tidak senang. Tuan Ye, Presiden Yu, kalian berdua berkonspirasi malam ini untuk melakukan serangkaian tindakan provokatif terhadap aliansi Gunung Hitam kita. Kalian bahkan melukai bawahan saya yang cakap. Saya harap kalian bisa memberi saya penjelasan yang memuaskan agar saya bisa kembali dan meredakan amarah puluhan ribu saudara saya di aliansi Gunung Hitam. Perkataannya tidak merendahkan ataupun memaksa, dan ada sedikit nada ancaman di dalamnya. Yu Fengsheng tidak menyangka Chen Shaoxiong, yang tadi masih mengobrol dan tertawa bersama mereka, akan berubah menjadi bermusuhan. Untuk sesaat, ia masih tidak bisa memahaminya. Namun Ye Feng tersenyum dan melanjutkan, Tuan Chen, jangan marah, kami tidak punya pilihan. Saya ingin mentraktir Anda secangkir teh, tetapi saya takut Anda tidak akan menghargai saya, jadi saya terpaksa melakukan ini. Apa hubungannya melukai orang-orangku dengan mentraktirku teh? Tanya Chen Shaoxiong dingin. Tentu saja, ini ada hubungannya, dan sangat berkaitan. Tapi izinkan aku membuatmu penasaran dulu. Aku akan mengungkapkan jawabannya di akhir.
Senyum Ye Feng memancarkan aura misterius. Chen Shaoxiong mendengus dingin. Karena kau mengakui bahwa kaulah yang memprovokasi aliansi Gunung Hitam, maka tolong beri aku penjelasan. Jika alasanmu tidak memuaskanku, maka aliansi Gunung Hitam kita hanya bisa membalas budi. Ye Feng melambaikan tangannya. Tuan Chen, mohon tenang. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengundang Anda untuk bertemu seseorang terlebih dahulu. Siapa itu? Chen Shaoxiong mengerutkan kening. Anda baru saja mengatakan kepada Presiden Yu bahwa ember emas pertama Anda berasal dari merampok makam dan membunuh orang. Saya ingin tahu apakah Anda masih mengenalnya, kata Ye Feng sambil bertepuk tangan 2 kali. Lalu, lelaki tua itu berjalan keluar dari balik layar. Melihat Chen Shaoxiong, mata lelaki tua itu hampir melotot. Chen Shaoxiong, apakah kau masih mengenaliku? Ketika Chen Shaoxiong melihat lelaki tua itu, pupil matanya sedikit mengerut. Setelah mendengar cerita Fu Xiang tentang kejadian hari itu, dia merasakan firasat buruk dalam hatinya. Dan sekarang, firasat itu menjadi kenyataan. Orang tua itu memang telah jatuh ke tangan Ye Feng. Dia salah perhitungan. Kalau saja dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan lelaki tua menyedihkan ini. Ye Feng tersenyum sambil menatap Chen Shaoxiong. Tuan Chen, apakah Anda mengenalnya? Kemunculan lelaki tua itu memang sempat membuat Chen Shaoxiong panik sesaat. Namun, ia segera tenang dan tersenyum lagi. Aku tidak mengenalnya. Chen Shaoxiong, kau bilang kau tidak mengenalku. Saat itu, kau membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih dan membunuh istri dan anakku. Aku berharap bisa memakan dagingmu dan meminum darahmu. Orang tua itu langsung kehilangan akal dan hendak menerkam Chen Shaoxiong. Ye Feng buru-buru berdiri dan menghentikannya, lalu berbalik menatap Chen Shaoxiong. Saya selalu berpikir Tuan Chen adalah orang yang berani bertanggung jawab atas tindakannya. Saya tidak menyangka setelah bertemu Anda hari ini, saya akan melihat Anda sebagai seorang pengecut yang berani melakukan sesuatu tetapi tidak berani mengakuinya. Chen Shaoxiong tidak marah. Ia hanya menyesap tehnya perlahan. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ye Feng memberi isyarat agar lelaki tua itu tenang, lalu duduk kembali. Setahu saya, saat Anda merampok makam di pegunungan, Anda secara tidak sengaja ditemukan oleh istri lelaki tua ini. Anda takut masalah ini akan terbongkar, jadi Anda dengan kejam membunuh 50 hingga 60 orang di desa. Perilaku seperti ini tidak ada bedanya dengan perilaku binatang buas. Chen Shaoxiong menatapnya dengan dingin. Anak muda, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tak boleh bicara sesuka hatimu. Aku tak tega melihatmu menuduhku melakukan kejahatan sebesar itu hanya karena perkataan orang tua bodoh. Tatapannya sangat ganas, membuat orang bergidik. Kalau orang lain, mungkin mereka sudah jadi pemalu. Namun Ye Feng tidak mempedulikan tatapan mengancam ini, dia tetap duduk di sana dengan tenang. Kalau kau tak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Menurut orang tua itu, kau menggunakan patung Buddha perunggu untuk menghancurkan kepala istrinya, dan darahnya telah menodai sebuah lukisan. Asal kita bisa menemukan dua benda ini, apakah itu akan membuktikan tindak kriminalmu? Ye Feng berkata sambil perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah Chen Shaoxiong. Haha, baiklah. Kalau kamu punya bukti, silakan tunjukkan. Selama kamu bisa menunjukkan bukti yang membuktikan aku membunuh seseorang, aku akan mengaku bersalah. Tapi kalau kamu tidak bisa menunjukkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Shaoxiong tidak lupa mengancamnya. Kedua barang itu ada di brankas rumahnya, yang sangat aman. Tidak seorang pun yang bisa membukanya kecuali dia. Karena keyakinannya ini, dia merasa bahwa Ye Feng hanya menggertak dan tidak dapat memberikan bukti apapun. Selama Ye Feng tidak bisa menunjukkan bukti apapun, dia akan punya alasan untuk membalas. Kau mau bukti, kan? Semudah itu. Ye Feng berkata sambil tersenyum, bertepuk tangan 2 kali. Tak lama kemudian, Ah Ken keluar dari balik layar sambil membawa nampan kayu. Nampan kayu itu ditutupi kain merah, sehingga mustahil untuk melihat isinya. Tuan Ye, apa yang Anda coba lakukan? Chen Shaoxiong menatap Ye Feng dengan bingung. Ye Feng berdiri perlahan dan berjalan ke sisi Ah Ken. Bukankah kau ingin bukti? Kalau begitu aku akan memberimu buktinya. Sambil berbicara, ia menyingkirkan kain merah yang menutupi piring itu, dan tampaklah lukisan dan patung Buddha perunggu. Bab 1468. Kalian berdua terlalu pintar. Ekspresi Chen Shaoxiong berubah drastis. Ia tiba-tiba berdiri dan hendak merebutnya. Namun, Ah Ken sangat lincah. Dengan sekejap, ia menghindari tangan yang terulur itu. Ye Feng menghalangi jalannya. Tuan Chen, apa yang Anda lakukan? Jangan lupa, Anda pemimpin aliansi Gunung Hitam,
Anda tetap harus memperhatikan status Anda. Chen Shaoxiong menoleh padanya, tatapannya setajam pisau. Beraninya kau mengirim seseorang ke rumahku untuk mencuri. Pada saat yang sama dia berbicara, tekanan besar dilepaskan, seolah-olah dia ingin menggunakan metode ini untuk membuat Ye Feng menyerah. Ye Feng masih bergeming, ia tersenyum. Jadi, Tuan Chen mengakui bahwa kedua barang ini milikmu. Itu milikku. Apa buktinya? Chen Shaoxiong tetap keras kepala. Dalam hatinya, dia segera memikirkan tindakan balasan. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang masuk ke rumahnya, membuka brankasnya, dan mencuri kedua barang penting tersebut. Menghubungkannya dengan kejadian malam ini, dia akhirnya mengerti rencana Ye Feng. Pertama, Ye Feng sengaja menggunakan tangan masyarakat Tiga Phoenix untuk menciptakan situasi pertempuran berskala besar dan melumpuhkan bawahannya yang paling cakap, Luo Weili. Kemudian, dia memancingnya pergi dan memindahkan sejumlah besar pasukan keamanan dari rumahnya. Pada saat ini, mereka akan mengirim seseorang yang ahli dalam pencurian untuk menyelinap ke rumahnya dan mencuri dua barang bukti utama ini. Rencana ini kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk dilaksanakan. Pertama, ia harus mencari kerja sama dari Three Phoenix Society. Hanya ini saja sudah sangat sulit. Lagi pula, bukan tugas mudah untuk merebut kepercayaan Yu Fengsheng dan membuatnya bersedia mempertaruhkan nasib seluruh klub. Kedua, bukanlah tugas mudah untuk melumpuhkan Luo Weili, yang memiliki kekuatan praktisi kekuatan internal tahap awal. Terakhir, brankasnya sangat aman, setara dengan brankas di banyak bank. Sulit juga menemukan ahli dengan keahlian pencurian setinggi itu. Jika ia ingin mewujudkan rencananya itu, maka ketiga syarat di atas mutlak diperlukan. Selain Ye Feng, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Setelah mengetahui semua ini, lapisan keringat dingin langsung muncul di punggungnya. Malam ini, dia telah ditipu oleh pihak lain, dan sekarang, pihak lain itu akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Ye Feng menyerahkan laporan itu kepadanya. Tuan Chen, silakan lihat, laporan ini sangat jelas. Saya menemukan sidik jari Anda dan darah lebih dari 10 orang pada kedua benda ini. Apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Chen Shaoxiong mengulurkan tangan dan mengambil laporan itu. Tangannya gemetar. Jelas sekali ia sedang kebingungan. Ketika dia membuka laporan itu dan melihat bukti-bukti yang tercantum di dalamnya, tangannya semakin gemetar saat dia membaca. Ini jebakan, jebakan. Kau ingin menjebakku. Ketika dia selesai membaca, dia tiba-tiba menjadi marah dan merobek laporan itu menjadi beberapa bagian, seolah-olah dia bisa menghancurkan semua bukti. Ye Feng hanya menatapnya dengan tenang, seolah sedang menatap binatang buas yang tak berdaya dan marah. Tidak apa-apa, sobek saja, kita punya banyak kertas, selama aku mau, aku bisa mencetaknya lagi kapan saja. Kata-katanya seperti seember air dingin yang langsung membasahi Chen Shaoxiong dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia terengah-engah sambil menatap Ye Feng. Apa yang kau inginkan? Tuan Chen, jangan khawatir. Saya hanya ingin bertanya beberapa hal. Asal Anda menjawab dengan jujur, saya bisa mempertimbangkan untuk memberi Anda jalan keluar. Ye Feng duduk lagi dan meminta Yu Fengsheng menuangkan secangkir teh untuknya. Chen Shaoxiong mengepalkan tangannya dan akhirnya duduk. Apa yang ingin kau tanyakan? Ye Feng perlahan menyesap tehnya, lalu perlahan meletakkan cangkirnya. 2 hari yang lalu, saya mengikuti tim eksplorasi ke pegunungan untuk menjelajahi urat mineral, dan saya diikuti. Ekspresi Chen Shaoxiong sedikit berubah, tetapi ia segera menyembunyikannya. Lalu, setelah penyelidikan saya, orang-orang yang mengikuti saya tampaknya bersekongkol dengan anak buah Tuan Chen. Ye Feng menoleh untuk menatapnya. Apakah Tuan Chen tahu tentang ini? Mata Chen Shaoxiong berkedip-kedip sambil tertawa datar. Aku tidak tahu soal ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan kembali dan membantumu menyelidiki. Kalau anak buahku mengikutimu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Ye Feng melihat bahwa dia masih keras kepala saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tuan Chen, apakah Anda memperlakukan saya seperti orang bodoh? Karena Anda tidak tulus, maka kita tidak perlu bicara apapun. Saya akan menyerahkan buktinya ke kantor kepegawaian. Saya tidak akan peduli dengan yang lain. Jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengurus kantor ini, maka saya tidak perlu bicara apapun. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Chen Shaoxiong tiba-tiba memanggilnya, raut wajahnya agak serius. Saya sarankan Anda tidak melanjutkan penyelidikan. Orang-orang itu bukan orang yang bisa Anda provokasi. Ye Feng lalu berbalik lagi. Jadi, kau mengaku bersekongkol dengan orang-orang itu. Sikap Chen Shaoxiong sedikit melunak. Tuan Ye, Presiden Yu, saya bersedia mengeluarkan uang untuk membeli 2 bukti ini.
Anda bisa menentukan harganya. Saya tidak akan menawar. Dan saya jamin bahwa mulai sekarang, Aliansi Gunung Hitam akan mengikuti jejak perkumpulan Tiga Phoenix. Sejujurnya, saat ini, Yu Fengsheng tergoda. Dia tidak peduli dengan uangnya. Yang dia pedulikan adalah janji bahwa Aliansi Gunung Hitam akan mengikuti jejak perkumpulan Tiga Phoenix. Masyarakat Tiga Phoenix selalu ditekan oleh Aliansi Gunung Hitam. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dan berhasil menekan Aliansi Gunung Hitam, maka perkumpulan Tiga Phoenix akan menjadi serikat terbesar di Jiangzhou. Dia juga akan menjadi ratu pasukan bawah tanah. Godaan ini tidaklah kecil baginya. Namun dia tidak langsung setuju, dia menatap Ye Feng. Rencana malam ini dipimpin langsung olehnya, jadi dia masih ingin mendengar pendapatnya. Ye Feng mencibir. Tuan Chen, apa kau mencoba memisahkan kami? Tunggu Presiden Yu dan aku berselisih, lalu kau bisa menyerang kami satu persatu. Dan aku bisa meyakinkanmu bahwa setelah aliansiku dengan Presiden Yu runtuh, kau tidak akan menepati janjimu. Begitu dia mengatakan ini, Yu Fengsheng segera terbangun. Memang, alasan mengapa Chen Shaoxiong bersedia duduk dan berbicara sekarang adalah karena dia dan Ye Feng telah bergabung, jadi pihak lain waspada terhadap mereka. Namun, jika aliansi mereka terpecah, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Chen Shaoxiong. Pada saat itu, dia akan mampu mengalahkan mereka satu persatu. Tidak usah mengikuti jejak Three Phoenix Society, akan menjadi pertanyaan apakah Three Phoenix Society masih ada pada saat itu. Setelah memikirkan rinciannya, dia berkeringat dingin. Jika Ye Feng tidak mengungkap pikiran Chen Shaoxiong, dia akan terpesona. Memikirkan hal ini, ia murka. Ia menggebrak meja dan berdiri. Chen Shaoxiong, kurasa kau tak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Ye Feng, jangan buang-buang napasmu padanya. Serahkan saja buktinya ke kantor kepegawaian. Ketika Chen Shaoxiong melihat rencananya telah diketahui oleh Ye Feng, ia hanya bisa menghela napas. Kalian berdua terlalu pintar, berurusan dengan orang pintar memang merepotkan. Bab 1469. Sepotong informasi penting. Ye Feng sudah mulai tidak sabar. Baiklah, jangan berlama-lama. Kamu cuma punya dua pilihan sekarang, jawab pertanyaanku dengan jujur atau serahkan dirimu ke kantor personalia. Aku beri kamu waktu 10 detik untuk mempertimbangkannya. Lalu, ruangan pribadi itu berubah menjadi sunyi senyap yang menakutkan. Mata Chen Shaoxiong berkedip-kedip, jelas menimbang untung ruginya. Waktunya habis. Ye Feng terus melihat arlojinya, dan ketika jarumnya melewati 10 detik, dia langsung berhenti. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Chen Shaoxiong tidak punya pilihan lain. Saat itu, ia sendiri telah membunuh setidaknya selusin orang. Jika dia menyerahkan diri, dia pasti akan mati. Apa nama organisasi itu? Ye Feng menanyakan pertanyaan pertama. Meskipun dia telah bertarung dengan organisasi ini lebih dari sekali, dia masih tidak tahu nama organisasi ini. Aku tidak tahu. Chen Shaoxiong takut Ye Feng tidak akan mempercayainya, jadi dia cepat-cepat menambahkan, aku benar-benar tidak tahu, mereka tidak memberitahuku. Ye Feng terkejut. Kamu bukan dari organisasi ini. Chen Shaoxiong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak, paling-paling, aku hanya staf non-staf. Mereka memang ingin aku bergabung dengan organisasi sebelumnya, tapi aku takut mati. Takut mati? Apa maksudmu? Kalau mau ikut organisasi mereka, harus melalui modifikasi genetik dulu. Namun, tingkat kegagalan operasi semacam ini mencapai 80%. Kalau gagal, kematian sudah tak terelakkan. Jadi, saya pikir-pikir dulu, akhirnya menyerah. Tingkat kegagalannya mencapai 80%. Ye Feng akhirnya memperoleh beberapa informasi berguna, dan dia merasa sedikit lebih tenang. Dia takut organisasi ini dapat memproduksi manusia hasil rekayasa genetika secara massal. Jika memang begitu, mereka sudah dekat untuk menguasai bumi. Apa gunanya melawan? Namun, jika tingkat kegagalan modifikasi itu di atas 80%, maka dunia seni bela diri tradisional mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, tingkat keberhasilan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah modifikasi. Jika tingkat keberhasilannya meningkat hingga lebih dari 50%, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia seni bela diri. Oleh karena itu, ia harus menggali dan memusnahkan mereka sebelum hari itu tiba. Akan tetapi, menggali mereka saja sudah sangat sulit, apalagi menghilangkannya. Setidaknya, itu tidak cukup dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan yang dapat dikerahkannya. Ini ditakdirkan menjadi tugas berat dengan jalan panjang yang harus ditempuh. Ye Feng lalu mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Chen Shaoxiong sangat kooperatif. Menurut ceritanya,
Ia mendapatkan harta karun pertamanya dengan merampok makam 20 tahun yang lalu. Ketika ia mulai meraih beberapa prestasi, organisasi ini mulai menghubunginya. Justru karena informasi dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi inilah ia mampu bangkit dengan cepat di Jiangzuo dan membangun aliansi Gunung Hitam menjadi masyarakat terbesar di Jiangzuo. Ye Feng kemudian bertanya tentang situasi khusus organisasi ini. Namun, Chen Shaoxiong tidak mengetahui apapun tentang hal ini, dan mengatakan bahwa dia hanyalah personel non-staff dan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui informasi spesifik organisasi ini. Ye Feng melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, jadi dia tidak terus bertanya tentang ini. Memang, organisasi semacam ini sangat rahasia. Kepada orang luar, mereka tidak akan dengan mudah mengungkapkan informasi internal apapun. Lalu, misi apa yang organisasi ini atur untukmu kali ini? Ye Feng mengambil cangkir teh dari Yu Fengsheng dan menyesapnya. Kali ini, mereka memberiku dua perintah. Satu untuk mengulur waktu dan mencoba mengalihkan perhatianmu. Yang kedua untuk menyebarkan pesan. Sebarkan pesan apa? Akan ada makam besar di sisi kiri sungai. Chen Shaoxiong memberitahunya yang sebenarnya. Mata Ye Feng menyipit. Kenapa mereka memintamu menyebarkan berita ini? Chen Shaoxiong menggelengkan kepalanya. Mereka tidak pernah menjelaskan isi misinya kepadaku. Mereka hanya menyuruhku menyebarkan berita itu. Akhir-akhir ini, ada banyak geng perampok makam di Jiangzuo. Mereka semua tertarik dengan berita ini. Setelah Ye Feng mendengar ini, dia mengerutkan kening. Apa yang organisasi ini coba lakukan? Mereka telah mengirim orang untuk mengikutinya, jelas untuk mengejar harta rahasia Raja Siang. Tetapi jika mereka datang ke sini untuk mendapatkan harta rahasia Raja Siang, mengapa mereka membocorkan berita tersebut dan menarik perhatian begitu banyak orang? Mungkinkah mereka ingin memperkeruh keadaan dan kemudian memancing di perairan yang bermasalah? Bisakah kau menghubungi mereka? Ye Feng bertanya lagi. Jika Chen Shaoxiong bisa menghubungi organisasi ini, maka dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak dan memancing orang-orang ini. Namun, Chen Shaoxiong justru menggelengkan kepala. Mereka selalu menghubungi saya. Saya tidak punya informasi kontak mereka. Ye Feng skeptis dengan kata-katanya, dia menatapnya untuk waktu yang lama. Chen Shaoxiong menyadari bahwa pria itu tidak mempercayainya, jadi ia hanya bisa berbicara lagi. Aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Aku tidak menyembunyikan apapun. Tapi jika Tuan Ye ingin menyingkirkan para perampok makam itu, aku bisa melakukan yang terbaik untukmu. Ketika dia mengatakan ini, senyum menyanjung muncul di wajahnya. Sulit untuk membayangkan bahwa Kaisar Bawah Tanah Jiangzuo akan memiliki sisi yang begitu rendah hati. Jika kabar ini sampai tersiar, pasti banyak yang kaget, kan? Yu Fengsheng menatap Ye Feng, dia diam-diam terkejut. Tuan Ye mungkin satu-satunya orang yang mampu membuat Kaisar Bawah Tanah Jiangzuo menjilatnya seperti ini, bukan? Ye Feng mengabaikan sanjungan Chen Shaoxiong dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang organisasi misterius itu. Melihat bahwa ia benar-benar tidak bisa menjelaskan apapun lagi, Ye Feng tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerjasamanya, Tuan Chen. Saya sudah selesai dengan pertanyaan saya. Chen Shaoxiong menghela napas lega. Kalau begitu, bisakah kau mengembalikan kedua bukti itu kepadaku? Sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, lelaki tua di sampingnya menjadi cemas. Kau tidak bisa memberikannya padanya, itu bukti bahwa dia membunuh istri dan anakku. Kau berjanji akan membantu istri dan anakku membalas dendam. Chen Shaoxiong sangat hormat saat menghadapi Ye Feng, tetapi saat menghadapi lelaki tua ini, ia sekali lagi menunjukkan aura pemimpin aliansi Black Mountain Alliance. Kakek tua, jika kau berani bicara lagi, aku akan mengirimmu menemui istri dan putramu sekarang juga. Ayah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata ancamannya, dia tiba-tiba ditampar keras di wajahnya. Dia berbalik dan melihat Ye Feng menatapnya dengan dingin. Beraninya kau memukulku. Dada Chen Shaoxiong terbakar amarah. Sejak ia menjadi Kaisar Bawah Tanah Jiangzuo, semua orang yang melihatnya bersikap hormat dan ingin berlutut dan menjilati sepatunya. Pada saat ini, dia ditampar oleh Ye Feng. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Yu Fengsheng juga terkejut dengan tindakan Ye Feng. Bapak baptis masyarakat bawah tanah Jiangzuo ditampar wajahnya di depan umum. Kalau hal seperti ini sampai tersebar, pasti semua orang akan kaget bukan? Ye Feng menyekat tangannya di baju Chen Shaoxiong. Tuan Chen, jangan marah begitu. Kau berutang banyak nyawa padanya. Tidak apa-apa kalau kau tidak bertobat, tapi kau juga ingin membunuhnya. Apa kau masih manusia? Bab 1470. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Chen Shaoxiong tidak berani membantah. Ia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu.
Ia akan mendapatkan dua bukti terlebih dahulu dan memikirkan cara untuk membalas dendam hari ini nanti. Tuan Ye, Anda benar. Saya minta maaf kepada pria tua ini. Saya bisa memberinya kompensasi. Selama masih dalam kemampuan saya, silakan bertanya. Ia pertama-tama meminta maaf dengan tulus kepada pria tua itu sebelum menatap Ye Feng lagi. Kalau begitu, bisakah Anda mengembalikan kedua bukti ini kepada saya sekarang? Kapan aku bilang akan mengembalikan kedua bukti ini kepadamu? Tanya Ye Feng bingung. Kau bercanda. Ekspresi Chen Shaoxiong berubah, dan dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Pertama-tama, aku tidak berjanji mengembalikan bukti itu kepadamu. Kedua, memangnya kenapa kalau aku menipumu? Semua orang berhak membunuh makhluk tak berperi kemanusiaan sepertimu. Kalau kami membiarkanmu begitu saja, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Mata Chen Shaoxiong berkedip cepat. Dia ingin mengambil dua bukti itu, tetapi dia tahu kekuatan Ye Feng, di depannya, itu tidak mungkin. Sekarang, tampaknya hanya ada satu jalan. Yaitu meninggalkan tempat ini secepatnya dan melarikan diri ke luar negeri bersama istri dan anak-anaknya. Untungnya, ia telah memindahkan banyak aset ke luar negeri selama bertahun-tahun. Bahkan jika aset-aset itu dipindahkan ke luar negeri, mereka tetap bisa menikmati kejayaan dan kekayaan seumur hidup. Baiklah, aku mengaku kalah hari ini. Kau boleh serahkan buktinya ke kantor. Tapi bisakah kau izinkan aku pulang dulu dan berpamitan dengan keluargaku? Ia memasang wajah pasrah dan memohon pada mereka berdua. Yu Fengsheng merasa bahwa ini adalah sifat manusia. Bahkan jika Ye Feng ingin membunuh pihak lain, dia harus mengirim orang itu kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya terlebih dahulu. Tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, Ye Feng mencibir. Aku khawatir kau takkan punya kesempatan. Ekspresi wajah Chen Shaoxiong berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, Cheng Feier, yang telah menunggu lama, berjalan keluar dari balik layar dan menunjukkan identitasnya. Chen Shaoxiong, saya dari tim keamanan. Anda dicurigai dalam kasus pembunuhan besar. Silakan kembali bersama saya untuk penyelidikan. Ketika Chen Shaoxiong mendengar kata-kata tim keamanan, dia benar-benar bingung. Tim keamanan mungkin merupakan nama yang asing bagi orang awam. Akan tetapi, bagi seseorang seperti dia yang pernah berkecimpung di dunia persilatan dan telah menjadi kakak kelas di dunia persilatan, hal itu bagaikan petir yang menyambar. Pada saat yang sama, dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika dia jatuh ke tangan tim keamanan. Dia membuat keputusannya hampir seketika. Tanpa peringatan, dia menendang perut Cheng Feier. Ia mampu menjadi tiran lokal Jiangzuo bukan hanya karena otak dan uangnya tetapi juga karena kekuatan fisiknya. Meskipun ia jauh dari sebanding dengan Luo Weili, yang berada pada tahap awal kekuatan internal, ia masih berada pada tahap menengah kekuatan cahaya. Ditambah dengan serangan mendadak, seniman bela diri biasa mungkin tidak akan mampu bertahan melawannya. Lagi pula, dia tidak berniat menyakiti siapapun. Dia hanya ingin memaksa Cheng Feier mundur dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, dia jelas meremehkan kekuatan wanita di depannya ini. Cheng Feier telah lama waspada terhadapnya. Menghadapi serangan diam-diamnya, dia hanya memperlihatkan senyum menghina dan maju bukannya mundur. Pertama, dia menghindari tendangannya, lalu mendekat dan menggunakan Black Tiger Stealth Heart untuk menghancurkan dada Chen Shaoxiong. Tubuh besar Chen Shaoxiong segera jatuh ke tanah. Sebelum dia sempat bangkit lagi, Cheng Feier sudah menyerbu dan menendang dadanya. Kemudian, dia menggunakan teknik bergulat yang terampil untuk mengunci lengannya di belakang punggungnya dan memborgolnya. Seluruh prosesnya kedengarannya rumit, tetapi sebenarnya sangat singkat. Dari Cheng Feier yang mengungkapkan identitasnya hingga menaklukkan Chen Shaoxiong, seluruh proses berakhir dalam waktu kurang dari 3 detik. Di antara orang-orang yang hadir, selain Ye Feng, yang lain bahkan dapat melihat keseluruhan proses dengan jelas. Mereka hanya bereaksi ketika Chen Shaoxiong diborgol. Secara komparatif, daya tahan Ah Ken jauh lebih kuat. Lagi pula, dia dulunya adalah raja pencuri di kasino, dan kemudian, dia mengikuti Ye Feng untuk melakukan bisnis besar di Jepang, dia telah melihat dunia. Pemandangan sekecil itu sungguh tidak menarik perhatian Master Ken. Adapun lelaki tua itu, saat ini ia tengah tenggelam dalam kebencian karena kehilangan istri dan anaknya dan tidak terlalu mempedulikannya. Hanya Yu Fengsheng yang terkejut. Sebelumnya, ia tidak tahu identitas Cheng Feier, tetapi baru sekarang ia tahu bahwa gadis cantik nan konyol di depannya ini sebenarnya dari tim keamanan. Tentu saja, dia tahu tentang tim keamanan. Mereka adalah ujung tombak negara yang sangat tajam, dan mereka menangani kasus-kasus besar. Penjahat seperti mereka seharusnya tidak punya hak untuk memberitahu tim keamanan. Kejahatan apa yang dilakukan Chen Shaoxiong hingga membuat kelompok orang ini khawatir?
Terlebih lagi, Ye Feng tampaknya mampu memerintahkan tim keamanan untuk bekerja untuknya. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Dia sudah sangat mengagumi Ye Feng, dia merasa bahwa Ye Feng adalah sosok yang cerdas dan berkuasa, dan dia adalah partner yang langka. Namun, dia tidak pernah menduga dia memiliki energi yang begitu menakutkan. Jadi dia meminta kulit harimau. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah Chen Shaoxiong berhasil ditundukkan, dia langsung meraung frustrasi. Malam ini, dia telah terjebak dalam perangkap Ye Feng. Sejak Luo Weili lumpuh hingga saat dia datang ke rumah Teh untuk menghadiri perjamuan, dia telah berjalan selangkah demi selangkah menuju akhir yang telah ditetapkan Ye Feng untuknya. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia menatap marah ke arah Ye Feng, dia berakhir seperti ini karena pemuda di depannya ini. Pada saat ini, dia berharap bisa bergegas dan memakan dagingnya serta meminum darahnya. Ye Feng berjalan di depannya dan menatap matanya. Sejak kau memutuskan untuk menjadi musuhku, akhirmu sudah ditentukan. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah buta. Chen Shaoxiong meraung dengan marah. Sebelumnya, organisasi misterius itu telah memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Ye Feng. Pria itu mungkin masih muda, tetapi metodenya sangat brilian. Saat itu, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Sehebat apapun pemuda berusia 20-an itu, seberapa hebatkah dia? Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa mengerikannya Ye Feng. Namun, sudah terlambat. Semua aset yang telah dikumpulkannya selama beberapa dekade terakhir akan hancur dalam satu malam. Puluhan tahun perjuangan dan sia-sia pada akhirnya. Apa yang menantinya selanjutnya adalah keputusan terakhirnya. Kamu, jangan terlalu bangga dulu. Orang-orang itu 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali lebih mengerikan daripada yang bisa kamu bayangkan. Akhir hidupmu jauh lebih buruk daripada akhir hidupku. Ketika Chen Shaoxiong dibawa pergi oleh Cheng Feier, dia meninggalkan kalimat ini. Ye Feng hanya menjawab dengan tenang. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melihat hari itu. Melihat Chen Shaoxiong yang tak berdaya dibawa pergi oleh Cheng Feier, lelaki tua itu tak kuasa menahan diri. Ia berlutut di tanah dan mulai meratap. Istriku, anakku, apa kalian melihat ini di surga? Penjahat besar yang membunuhmu akhirnya menerima pembalasannya, hahaha. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.